kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mukomuko, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Sri Sumayanti dari SMP Negeri 1 Mukomuko. Rika Mardona Evita Sari SDN Negeri 02 Penarik Kabupaten Mukomuko. Wice Dwikawati dari SMA Negeri 1 Mukomuko. Indradi dari SDN 035 Koto Kabupaten Mukomuko. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Bapak keadaannya hari ini, sehat? Oh, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, karena sehat ya Pak ya. Kalau kita sudah sehat, semua kegiatan, aktivitas bisa kita lakukan dengan baik ya Pak ya. Iya Bu. Baiklah Bapak, sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching hari ini, Iya. saya akan melakukan pra dulu ya Pak ya, sebelum kita melaksanakan coaching. Sebagai awal, sebelum melakukan coaching, observasi kami di sini Pak, nanti ada dua sebagai pengamat saya, dan serta ada Ibu Rika. Nanti pada saat kegiatan Bapak coaching nanti, kami memantau, mencatat kegiatan Bapak nanti bersama coaching ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia Bu. Ya, terima kasih. Nah, pada awal ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada Bapak ya. Ya, Maaf ya silakan, Bu. Bapak ya. Ya, mau, silakan. Pertama kita mendiskusikan dulu Bapak, bagaimana rubrik penilaian kita pada saat melakukan coaching nanti. Ya. Bapak memahami itu kan? Ya, Bu. Saya yakin dan percaya Bapak pasti memahami itu, karena kegiatan itu sudah sering kita lakukan ya Pak ya. Baiklah Bapak, pertanyaan yang pertama tentang rubrik penilaian ini akan saya tanyakan. Nanti itu Bapak melaksanakan coaching itu, apakah nanti Bapak sesuai dengan alur tirta yang sudah Bapak tahu tentang alur tirta? Ya, Bu. Iya, saya yakin dan percaya Bapak sudah memahami bagaimana alur tirta tersebut. Selanjutnya nanti kami juga akan memantau atau melihat bagaimana Bapak bersama coaching itu, Bapak nanti memberikan pertanyaan kepada coaching Bapak, dan nanti juga kami akan melihat bagaimana coaching Bapak itu merespon dari pertanyaan dan apa-apa yang Bapak tanyakan kepada coaching Bapak nanti ya Pak. Selanjutnya lagi, para coaching ini saya yakin dan percaya Bapak sudah memahami prinsip-prinsip pada saat melakukan coaching ya Pak ya. Yang pertama, kemitraan. Kita Pak tidak ada yang di atas, tidak di bawah, kita merasa kita sama. Nanti kita hanya bercurhat ya Pak ya, kemitraan antara kita dan coaching ya Pak ya. Terus ada proses kreatif nanti antara si coach dan si coachee ya Pak ya, berdasarkan kegiatan coaching tersebut. Selanjutnya nanti kita akan memaksimalkan bagaimana potensi yang ada pada coaching kita. Nanti silahkan nanti coaching Bapak mungkin nanti akan melaksanakan kegiatan itu, potensinya akan kita maksimalkan nanti Bapak ya. Selanjutnya Bapak, ini saya ini punya kawan ini, si Bu Rika ini, dia juga nih Pak sebagai pengamat. Kebetulan hari ini kami berdua, mungkin ada Bu Rika yang mau ditanyakan pada Bapak, silahkan. Terima kasih Bu Sri. Ya, kembali. Sore Bapak. Ya Bu, silakan. Maaf ya Pak, Ya. mengganggu waktunya sebentar. Nah, di sini Bapak ada yang saya pertanyakan ke Bapak. Ya, Ada silakan. dua pertanyaan Ya. Pak. Yang pertama Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan saat coaching berlangsung? Ya, yang jelas dalam sistem coaching itu adalah kita harus mengharapkan kehadiran penuh coach kita, coachee dan coachnya. Karena dengan kalau tidak kehadiran penuh mungkin tidak bisa menggali informasi gitu. Oh iya Bapak, jadi kita harus ada kehadiran penuh Ya, Bapak. ya, Nah, ya. Kemudian Bapak, kita lanjutkan, kompetensi mana yang secara spesifik menurut Bapak yang ingin diobservasi? Ya, sebenarnya kita harus mengutamakan mendengar aktif dan juga mengali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, agar coachee bisa menyampaikan dan mencari solusi. Oh iya Bapak, berarti ada dua ya Pak di sini Ya. ya Pak, berarti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan Ya, berbobot ya, ya Pak. ya. Kemudian yang terakhir ya Bapak, Ya. indikator apa
ketercapaian apa, seperti apa, dan tujuannya bagaimana yang akan Bapak coaching nanti untuk proses kelanjutannya. Ya, dengan tujuannya adalah agar coaching nanti dapat mencari solusi atau langkah-langkah dalam penyelesaian atau solusi dalam untuk kedepannya bagi coaching itu sendiri. Oh iya Bapak, berarti ada solusi ya Pak, bagaimana langkah-langkahnya ke Iya. depan ya Pak untuk kita meng-coaching Iya. coaching ya Pak. Ya, terima kasih Bapak. Iya, Bu. Silakan. Ya, baiklah Bapak, hanya itu pra observasi kita. Nanti silahkan Bapak kembali melakukan kegiatan coaching bersama coachingnya ya Pak ya. Terima kasih Ya, Pak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Ya, Bu. Silakan Bu, ada apa, Bu? Begini Bapak, saya ingin sedikit bercerita ini Bapak. Saya ada masalah sedikit di kelas Bapak. Oh ya, apa kira-kira permasalahan yang ingin kita bicarakan ini, Bu? Begini Bapak, saya di kelas itu, siswa-siswa saya itu mereka tidak ada semangat untuk belajar sama saya Pak. Oh itu ya. Jadi apa yang ingin Ibu capai setelah kita ini berdiskusi atau coaching ini, Bu? Harapan saya akan terjadi perubahan dalam proses pembelajaran Bapak. Oh ya, berarti Ibu mempunyai masalah atau yang ingin dicari solusinya tentang pembelajaran Ibu ya di kelas ya Bu ya? Iya Pak. Tapi di kelasnya sekarang ini udah nyaman-nyaman aja ya Bu ya? Ya kalau di kelas sih nyaman-nyaman saja Bapak. Cuman kita harus mempunyai cara lebih supaya anak-anak itu lebih semangat lagi dalam proses pembelajarannya. Oh iya. Situasinya sekarang kira-kira bagaimana ya? Situasi sekarang? Situasi di kelas itu memang anak datang ke sekolah, cuman mereka untuk belajar itu mereka motivasi belajar mereka sangat rendah sekali Bapak. Apa yang mempengaruhi hal itu? Memang pengaruhinya banyak Pak. Salah satunya gaya mengajar saya selama ini hanya pembelajaran biasa Bapak. Maksud saya itu pembelajaran saya di kelas itu masih pembelajaran konvensional Bapak. Saya hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi biasa saja Bapak. Jadi situasi apa yang diinginkan? Seperti apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan itu adalah anak-anak saya itu mereka nyaman di dalam kelas dengan situasi yang gembira masuk ke kelas, dan tentunya dengan belajar dengan saya itu mereka akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan Bapak. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan hal itu? Tentunya saya harus menggunakan model pembelajaran yang inovatif Bapak, karena sudah saya lihat-lihat, saya pelajari itu model pembelajaran inovatif itu nantinya akan mengajak anak berelasi, kolaborasi, sehingga nanti guru juga akan menggunakan banyak media interaktif sehingga nanti akan memicu motivasi belajar siswa Bapak. Oh itu gagasan Ibu ya? Iya, itu baru rencana sih Bapak. Untuk apa aja yang disiapkan oleh Ibu untuk gagasan atau ide Ibu itu? Saya sekarang ini saya masih baru mempelajari ya Bapak ya, baru baca-baca, bukannya diskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, sekedar itu saja Bapak. Saya belum ada tindak lanjutnya, belum ada ini. Apa yang bisa memastikan hal itu berjalan? Tentunya saya harus mengupgrade diri saya Bapak, tentunya dengan diskusi berkelanjutan dengan seluruh warga sekolah, terutama dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah tentunya beliau akan update ya dengan pembelajaran masa kini. Saya juga akan mengikuti seminar, workshop, pelatihan dan sebagainya untuk menambah kemampuan diri saya Bapak. Oh iya, itu Ibu akan itu Ibu sudah punya rencana untuk melakukan hal itu. Apa kriteria yang kira-kira Ibu inginkan Ibu? Kriterianya itu tentunya ke diri saya pribadi dulu ya Bapak ya. Iya. Saya bisa menerapkan model pembelajaran inovatif itu di kelas nanti. Selain itu saya juga akan mampu mengembangkan diri saya dalam membuat media pembelajaran interaktif. Tentunya di sini nanti saya harus mampu menggunakan teknologi dan informasi ya Pak ya. Ya, kira-kira yang lainnya apa kriteria yang ingin Ibu sampaikan dalam hal ini? Tentunya dengan saya menggunakan model pembelajaran inovatif nanti hasilnya langsung ke siswa gitu Bapak ya. Tujuan saya nanti kan pembelajaran ke siswa itu pembelajaran yang menjadi pembelajaran yang seru dan mengasihkan Bapak. Iya. Apa yang Ibu harus Ibu siapkan untuk itu? Oh banyak ya Bapak ya. Pertama kan
poin. Kenapa kalau kita hanya menggunakan poin biasa itu tampilannya kurang menarik. Kalau kita menggunakan poin dalam dikonversikan ke Canva, tampilannya lebih menarik. Dan anak zaman sekarang kalau kita tampilan belajar kita biasa-biasa saja, mereka tidak suka gitu Pak. Oh iya, memang kriteria maksudnya itu sesuai dengan tujuan kira-kira program sekarang ini. Tujuan utamanya Ibu mengajar, kira-kira kan seperti itu Bu ya. Ibu Iya. bisa mencapai kriteria apa? Misalnya tadi kan Ibu udah buat perencanaan Iya. inovasi media pembelajaran. Iya. Nah, tujuan akhirnya kenyamanan ya Bu ya. Itu Iya. yang Ibu sampaikan. Iya, Pak. Dan telah Ibu sampaikan tadi. Iya. Tapi ada nggak hal-hal lain lagi yang ingin Ibu capai, tujuan titik temunya supaya berjalan sesuai dengan Ibu inginkan? Misalnya kenyamanan atau pembelajaran terpusat pada Iya. komputer, apa kira-kira yang ingin disampaikan? Karena kalau misalnya sudah saya terapkan ke diri saya pribadi, saya akan mengimbaskan ke rekan-rekan saya yang lainnya, Bapak. Oh, iya. Jadi saya akan mengimbas ke seluruh warga sekolah, terutamanya rekan sejawat yang satu mapel dengan saya. Jadi saya akan menjalankan satu misi yang sama dan memberikan berbagi praktek baik ke mereka sehingga kita nanti akan sejalan dalam proses pembelajaran. Karena menurut saya kalau cuma saya saja yang berubah nanti, tentunya nanti ketika siswa saya belajar dengan guru lainnya, mereka akan bosan kembali, Bapak. Oh iya, Bu ya. Jadi gagasan atau ide Ibu yang sampaikan itu bagus sekali, luar biasa ya Bu ya. Tapi ada kira-kira bisa Ibu pertanggungjawabkan hal gagasan Ibu tuh dibawa kemana itu biar lebih teman sejawat dan lainnya. Misalnya maksud ini, ada pertanggungjawaban nggak Ibu? Bertanggung jawab Ibu menyampaikan ide gagasan Ibu tuh, bisa nggak Ibu pertanggungjawabkan? Iya, Pak. Bisa ya Bu ya? Iya. Memang dari perencanaan Ibu udah bulat untuk membuat keputusan atau gagasan atau kebijakan seperti itu Bu ya. Iya, Pak. Setelah ini kira-kira apa yang didapatkan di antara coaching kita hari ini? Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak. Dengan saya bertukar pikiran kepada Bapak hari ini, saya membuat pemikiran saya lebih terbuka sehingga saya bisa mengembangkan apa yang saya inginkan. Jadi saya sangat berterima kasih sekali ke Bapak. Dengan gaya pembelajaran yang selama ini yang saya terapkan, saya sudah mendapatkan solusi yang tepat untuk bisa mengubah pembelajaran ke arah yang lebih baik, Pak. Oh iya Bu, terima kasih Bu ya. Jadi Ibu telah menemukan solusi dan ternyata Ibu itu telah membuat gagasan atau pencapaian yang diskusi kita, yaitu inovasi metode pembelajaran, pertama yang bertujuan adalah pembelajaran yang terpusat pada siswa. Iya, Ya Bu Pak. ya. Ya Ibu ya, mungkin itu ada keputusan yang bagus, hasil yang kita dapatkan. Semoga Ibu bisa menjalankan dan juga merefleksikan dan implementasikan di kelas supaya Ibu juga sangat luar biasa bisa berinovasi terus, Iya. berkarya, selamat bekerja dan salam bahagia untuk Ibu sendiri. Ya, semoga Terima kita kasih semua. Bapak sudah meluangkan waktu pada saya hari ini. Terima kasih banyak Pak. Mungkin nanti ke depannya saya akan lebih menerapkan lagi ke dalam kelas Bapak ya. Terima kasih Bapak ya. Bapak. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bapak. Kita sudah melaksanakan observasi atau melaksanakan coaching tadi ya Pak ya, pada coachingnya ya. Baiklah, pada akhir ini tadi kami mengamati dari apa yang sudah Bapak lakukan bersama coaching Bapak. Alhamdulillah kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik. Dan juga pada saat kegiatan coaching tadi saya lihat Bapak sudah bagus, coachingnya juga sudah bisa merespon pertanyaan dari coaching. Terus juga Bapak tadi pada saat melaksanakan itu sudah menggunakan alur tirta. Alur tirta yang Bapak gunakan secara bertahap itu sudah sesuai dengan urutan-urutan dan tahapan-tahapannya. Dan juga Bapak sudah bisa menggali, sudah bisa menggali coachingnya sehingga coachingnya bisa mengeluarkan pendapatnya, bisa mengeluarkan apa yang ada di diri coaching, sehingga coaching betul-betul bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi pada saat ini ya Bapak ya. Berarti terima kasih kalau saya sudah memberi angka nilai pada kegiatan itu, pada coaching dan coach itu sudah pada angka berapa berikan kira-kira? 7. Ya 7, saya boleh 8 ya, berarti sudah jalan betul. Mungkin ada yang Berika mau diskusikan sama Bapak, silakan. Ya, terima kasih. Iya. Nah,
di sini Bapak, yang saya tanyakan cuma sedikit saja Bapak. Apa yang sudah Bapak lakukan, kemudian solusi apa yang bisa membuat Bapak tuh sehingga terjadi ada penguatan tentang praktek coaching tadi Bapak? Ya, saya memang sudah melakukan sesuai dengan alur kita dalam proses coaching ya, agar coachingnya bisa menemukan solusi dan juga trik-trik langkah-langkah dalam menyelesaikan apa permasalahan yang beliau tengah atau melaksanakan. Oh iya Bapak, berarti dari praktek coaching tadi Bapak sudah bisa menggali kemudian proses apa yang sudah Bapak lakukan, kemudian prinsip, kemudian tentang Tirta tadi sudah Bapak sampaikan tentang hasil observasi berbasis data ya Bapak. Ya Bapak, begitu aja Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana silakan Bapak yang mau disampaikan? Oh ya, terima kasih Ibu, kedua Ibu ini sangat luar biasa telah menjadi pengamat agar tujuannya tercapai. Oke, terima kasih. Berarti kegiatan kita pada hari ini selesai Bapak ya. Selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Cukup sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Oh ya Bu ya, mohon maaf sebelumnya Bu ya, ganggu Iya, Pak. waktunya sedikit. Terus apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Keluarganya sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Anak-anak sehat. Dia kegiatan saya juga di tempat kerja alhamdulillah lancar. Iya Bu ya, jadi itu yang diutamakan, keluarga sehat, kita sehat, juga bisa sholat dan beribadah ya Bu ya, karena itu Alhamdulillah, nikmat Pak. dunia kita. Terus Ibu Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya. Iya Pak. Tentu Ibu telah menguasai materi-materi atau langkah-langkah melakukan coaching tersebut ya. Alhamdulillah sudah Pak. Ya, misalnya Ibu telah menguasai, kami yakin sekali Ibu ini profesional bisa melakukan coaching terhadap guru dan juga teman sejawat yang yaitu melalui atau melakukan alur-alur Tirta Ibu ya. Iya Bapak. Ibu telah menguasai alur Tirta dan juga kompetensi apa yang harus Ibu lakukan. Tentu Ibu, kami sudah yakin sekali Ibu bisa. Ya, insya Allah Pak. Nah, kami ini sebagai supervisor ya, Ibu mengamati Ibu melakukan coaching nantinya. Boleh kan Bu, kami Ya, sebagai siap. untuk Silakan Pak. mengamati Ya, Ibu ya. silakan Pak. Mungkin cuman itu Bu, dalam hal ini kami sebagai saya dan juga Ibu Ice ini melakukan sebagai supervisor dalam kegiatan Ibu coaching nantinya. Ya. Silakan Ibu kalau ada ingin Ibu tanyakan Bu. Ya baik Ibu Sri ya. Iya Bu. Nah, nanti ketika Ibu meng-coaching nanti hal-hal yang ingin dikembangkan ada yang jelas Ibu ya. Iya. Nah selain itu nanti juga kita secara spesifik kita akan observasi ya Ibu ya. Iya. Ketika Ibu meng-coaching rekan guru dan teman sejawat nanti kami akan melakukan observasi bersama dengan Bapak Idradi. Iya. Terus yang terakhir nanti kami akan melihat bagaimana indikator yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti ya Bu. Silakan. Itu nanti ya karena kami di sini sebagai supervisor jadi kami akan memantau proses coaching Ibu nanti Siap, ya. siap, siap. Mungkin itu saja dulu ya Pak Idradi ya. Oh ya Bu. Silakan Ibu memulai coachingnya. Siap, siap. Insya Allah Bu. Ya. Nanti kami akan mengamatinya Ibu ya. Oh, iya Bu, yang ini kami sebagai supervisor tentu kami mengamati Ibu, tapi bukan pengawasan Ibu ya. Ibu tidak terlalu tidak harus ini enggak. Silakan Ibu mengalir sesuai dengan Pak. kemampuan Siap, Pak, Ibu. Kami yakin Ibu lebih profesional untuk melakukan coaching itu. Iya, insya Allah Pak. Terima kasih Pak. Ya Bu, nah, mohon maaf telah mengganggu waktunya Ya, Bu. sama-sama, Nanti Pak, kita ya. lanjutkan. Selamat melanjutkan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam Bu Ika. Sore Bu, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ika sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu. Ya, saya juga hari ini sehat. Keluarganya bagaimana Bu Ika? Sehat semua Bu. Bu, boleh minta waktunya sebentar Bu? Oh iya, silakan Bu Ika. Ada yang mau ketemu sama saya? Iya Bu. Oke, silakan Bu Ika. Ada masalah sedikit Bu. Iya. Tujuan Bu Ika menemui saya hari ini apa kira-kira?
begini Bu, tentang permasalahan saya di kelas Bu. Ya. Karena pembelajaran saya di kelas tuh Bu tidak bervariasi Bu, monoton. Itu menurut saya sih Bu. Bagaimana caranya Bu pembelajaran saya di kelas tuh Bu bervariasi, bisa menarik minat anak seperti Ya. itu Bu. Oh, berarti tujuan Bu Rika kita bersharing diskusi saat ini adalah ingin menceritakan bagaimana permasalahan Bu Rika pada saat proses pembelajaran di kelas ya Bu Rika Iya ya. Bu, seperti itu. Oke, baiklah kalau tujuannya itu kita samakan dulu tujuan kita pada hari ini itu ya Bu Rika ya. Iya Bu. Permasalahan yang Bu Rika hadapi pada saat proses pembelajaran itu apa ya Bu Rika? Begini Bu, kalau di kelas tuh Bu, saya sering kehabisan materi Bu. Iya. Karena sama anak-anak tuh banyak yang bersuara Bu, saya tuh ikut pusing jadinya Bu. Mana kegiatan di sekolah tuh begitu banyak, begitu padat Bu. Bagaimana caranya saya tuh bisa menarik anak tuh sehingga pembelajaran tuh lebih menarik gitu Bu. Berarti permasalahannya dalam proses pembelajaran Bu Rika merasa mungkin itu hanya Bu Rika merasakan saja, mungkin anak-anak sudah menganggap kita bagus dalam pembelajaran, tapi apa yang kita rasakan itu ada baiknya juga kita mencari bagaimana solusi yang terbaik, bagaimana dalam pemecahan masalah itu yang terbaik ya. Jadi permasalahannya itu tadi ya Bu Rika. Nah sekarang dalam menghadapi permasalahan itu kira-kira Bu Rika ke depannya akan melakukan apa? Kalau menurut saya sih Bu, kalau bisa Bu, saya tuh memperbanyak beragam model pembelajaran gitu nah Bu, menggunakan metode-metode lain gitu nah Bu. Contohnya kalau di saat pembelajaran saya tuh menggunakan aplikasi yang bisa menarik anak Bu, menggunakan PowerPoint gitu contohnya ya Bu. Ibaratnya tuh bisa bervariasi lah Bu gitu nah, dalam pembelajaran tidak selalu monoton gitu nah Bu. Ya berarti harapan kita khususnya harapan Bu Rika nih sedang menghadapi permasalahan ini, mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti kita bisa mendapatkan solusi, kita bisa menemukan bagaimana pembelajaran ke depan selanjutnya agar lebih baik ya Bu Rika ya. Ya, Bu. Terus Bu Rika berharap lagi seperti perubahan nanti seperti apa kira-kira Bu Rika harapi sehingga anak-anak nanti dalam proses pembelajaran itu merasa tertarik, merasa senang baik dalam proses pembelajarannya, baik dengan media yang kita gunakan. Nah, seperti apa kira-kira Bu Rika? Contohnya Bu, saya mengadakan bentuk kayak rapat gitu nah Bu, rapat dengan rekan sejawat. Paling tidak yang utama tuh adanya kerjasama paling masukan dari kepala sekolah, kemudian ada pendampingan, contohnya seperti kayak kami di sekolah tuh ya Bu, kalau di setiap kegiatan tuh kami mengadakan seperti sedikit gini nah Bu, suatu rapat kami itu membuat suatu pembelajaran yang membuat minat anak tuh lebih menarik gitu nah Bu. Yang pertama, di saat ada kekurangan kami butuh masukan dan bimbingan dari rekan sejawat. Kemudian kepala sekolah tuh banyak memberikan masukan-masukan gitu nah Bu. Itu yang kami inginkan Pak Bu, ibaratnya ada kolaborasi dengan rekan sejawat itu Bu. Ya, baik, saya rasa apa yang sudah ingin Bu Rika lakukan, yang sudah ingin Ibu laksanakan depan itu sudah bagus. Harapan Bu Rika juga sudah dilaksanakan nanti dengan baik. Nah sekarang dalam menghadapi kegiatan-kegiatan yang Bu Rika inginkan tadi, baik dari proses pembelajaran, baik media-media yang digunakan. Nah dengan Ibu Rika merasa tidak dengan Ibu Rika mengadakan perubahan itu, sudah menggunakan media dan model seperti itu, sudah merasakan anak-anak itu nanti senang tidak kira dengan melaksanakan itu? Insya Allah sudah Bu. Paling tidak Bu ya, di sini adalah penerapan saya sebagai guru, berarti dari diri saya sendiri gitu nah Bu, kembali kepada diri saya sendiri. Jika saya tuh mempunyai semangat bagaimana cara membuat anak tuh berminat, berarti saya tuh harus bisa gitu nah Bu, baru anak tuh ada gitu nah ketertarikan untuk pembelajaran saya begitu. Ya, berarti strategi yang Bu Rika akan gunakan bagaimana kira-kira strateginya nanti?
Kalau strategi saya seperti ini Bu, paling tidak saya butuh rekan sejawat, kemudian ada pendampingan yang lain, contohnya ada kayak workshop ya Bu ya, kayak gitu nah Bu. Kalau tidak bisa ada dukungan dari kepala sekolah, kami memanggil satu narasumber seperti itu nah Bu, biar ada penguatan lebih baik gitu nah Bu. Ya, baik, langkah-langkah apa-apa yang akan Bu Rika lakukan, saya rasa itu sudah baik, sudah bagus. Kira-kira kapan itu rencana Bu Rika ke depan melaksanakan itu kapan? Mungkin dalam waktu dekat ini Bu, kalau bisa Bu. Ya, kalau memang kita ada problem, ada masalah dalam menghadapi proses pembelajaran baik di media maupun metode maupun masalah pada anak, segera akan kita cari titik temunya, segera kita atasi permasalahan itu sehingga tidak berkelanjutan dan masalah itu bisa diselesaikan dengan baik ya Bu Rika ya. Saya rasa bagaimana keadaan ini Bu Rika, sudah curhat, sudah cerita, kira-kira di hatinya bagaimana kira-kira hari ini? Sebelumnya terima kasih Bu atas masukannya. Selama ini mungkin berpikiran ibaratnya tuh Bu, ada pikiran negatif, rasa takut ada Bu. Tetapi demi adanya sekarang solusi dari Ibu, masukan dari Ibu, ibaratnya tuh merasa senang Bu, lega gitu nah Bu. Selanjutnya kalau bisa ya Bu ya, bisa merubah perubahan bagi diri saya Bu, proses pembelajaran bisa membawa anak lebih pembelajaran lebih kreatif dan menarik, dan bisa ibaratnya tuh ya Bu ya, untuk menggunakan metode-metode yang lebih baik lah Bu, bisa membuat anak tidak terlalu ibaratnya tidak terlalu pembelajarannya monoton gitu nah Bu. Pokoknya terima kasih Bu atas masukannya. Apapun yang saya utarakan hari ini Bu, mudah-mudahan kedepannya bisa saya terapkan Bu di sekolah. Iya, baiklah Bu Rika, karena kita sudah saling bercerita, sudah Bu Rika simpulkan bagaimana kegiatan hari, semoga kedepannya Bu Rika bisa lebih baik lagi menghadapi anak dan lebih menghadapi kegiatan. Mungkin Bu Rika tidak lama lagi akan ujian semester ya, berarti materi-materi diselesaikan, gunakanlah metode yang bervariasi dan gunakanlah tenaga-tenaga yang ada di sekolah. Teman sejak Bu Rika bisa Bu Rika ajak bekerja sama, nanti ceritakan dengan kepala sekolahnya bagaimana apa-apa yang dihadapi. Nah, kita jangan lupa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dan juga tenaga kependidikan di sekolah, bisa ya Bu ya. Silakan Bu Rika, kalau ada jam mengajar Bu Rika. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih Saya banyak rasa, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Oke, maaf Bu ya udah ganggu waktunya lagi Bu. Kami tadi berdua telah melihat dan menyimak Ibu melakukan coaching dengan coachnya. Ya. Kami di sini kami sebagai supervisor melihat apa-apa langkah-langkah yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan apa yang ketentuannya seperti tirta, alur-alur tirta Ibu telah lakukan. Dan juga kami melihat atau mendengar Ibu telah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Bu ya. Iya. Jadi juga Ibu telah menggali informasi dari coachnya. Kira-kira Ibu bisa nggak menilai apa hasil dari coachnya tadi Bu? Ya. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah kegiatan kita tadi sudah dilakukan ya Pak ya. Saya juga pada saat menjadi coach tadi berusaha menggunakan alur tirta. Saya sudah berusaha merespon dari jawaban dari coaching yang saya lakukan pada saat coaching tadi ya Pak ya. Iya, Bu, ya. Jadi juga kami juga saya bisa menggali permasalahan yang ada pada coaching saya sehingga dia bercurhat, dia cerita apa-apa permasalahan yang coaching saya hadapi. Selanjutnya kami jadi juga sudah menemukan bagaimana mengatasi masalah pada coaching yang dia hadapi. Pada tadi Pak dia menceritakan tentang bagaimana dia menghadapi proses pembelajaran yang ada pada siswa dia. Terus coaching tadi kan juga menemukan ke depan harapan-harapan ke depan apa-apa yang akan beliau lakukan. Itu Bapak.
Oh ya Bu ya, juga kami melihat tadi Ibu telah melakukan misalnya pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, misalnya Ya. menggali, memancing. Nah, Ibu tidak melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. Ibu hanya memancing pertanyaan, menggali informasi bakat-bakat dari coach Ibu. Jadi dari situ kami melihat juga atas pertanyaan dan konsep yang Ibu sampaikan, sehingga hasilnya adalah coach itu sendiri tadi kami lihat Bu bisa mencari solusinya sendiri. Nah, Ibu tidak mengarahkan langsung, tapi coach itu sendiri terlahir dengan pancingan dari pertanyaan-pertanyaan Ibu yang berbobot untuk menggali kemampuan dia, gitu. Kemampuan atau perencanaan coach tersebut. Ya. Terima kasih, betul Pak. Saya tadi tidak berusaha memberikan pendapat saya. Iya. Saya hanya membuat si coach saya tadi, dia mengeluarkan sendiri. Akhirnya dia sendiri yang menemukan dari Iya, betul. permasalahan apa yang dia hadapi. Karena apa Pak? Kadang-kadang permasalahan itu ada dari diri kita, dan kita juga yang bisa menemukan Iya, solusi iya, iya. itu. Orang lain hanya bisa memberikan solusi, tapi dengan kita menemukan bagaimana akhir dari permasalahan dan bagaimana pemecahannya. Nah, itu tadi alhamdulillah coach saya bisa mencari solusi dari permasalahan dia, Pak. Oh ya Bu, ya memang itulah tujuan dari coaching itu Bu ya. Jadi Ya. tidak ada hak juga kita sebagai coach untuk mengarahkan atau membuat pernyataan atau sikap kebijakan kepada, tapi mereka sendiri coach sendiri yang membuatnya keputusan atau kebijakan dan perencanaannya. Mungkin silakan Bu, ada Ibu yang ingin perjelaskan lagi dari hasil pengamatan kita tadi ya Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya Ibu ya. Jadi saya di sini sebagai observer Ibu tadi, saya sudah mengamati proses coaching Ibu ya. Jadi di sini saya mengamati tadi, Ibu sudah sangat bagus sekali mengcoaching guru tadi ya, guru yang tadi punya masalah tadi. Jadi juga tadi Ibu sudah mengarahkan ke pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus sekali tadi, sehingga coaching tadi menemukan solusi dari masalahnya. Nah, saya menyampaikan hasil observasi ini sesuai dengan analisis yang saya bikin, jadi sudah sangat bagus sekali ya Ibu ya. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan? Terima kasih Bu, Bapak selaku pengamat dari juga Ibu. Alhamdulillah kegiatan coaching saya selesai hari ini. Apa yang Bapak Ibu sampaikan alhamdulillah menjadi referensi bagi saya untuk melaksanakan coaching selanjutnya dengan rekan-rekan yang lain. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Bu. Ya, Ya, Assalamualaikum Demikian, warahmatullahi demikian wabarakatuh. saja Ibu ya. Ya. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Begini Bu, boleh minta waktunya sebentar Bu? Iya. Begini Bu, di sini saya akan menanyakan sesuatu tentang penilaian rubrik yang akan kita bahas hari ini Bu. Saya akan beri Ibu beberapa pertanyaan, boleh Bu? Boleh, Boleh. silakan. Di sini Bu, apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta yang Ibu gunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Kemudian bagaimana cara Ibu memberi pertanyaan itu, pertanyaan yang berbobot kepada coach? Kemudian bagaimana cara Ibu merespon dan menanggapi coach tersebut? Nah, kemudian tidak lupa juga Bu, kita dalam praktek coaching ini tidak lupa menyampaikan prinsip-prinsip tentang kemitraan, kemudian proses dan kreatif dalam memaksimalkan kompetensi ya Bu. Iya. Di sini Bu, saya tidak lupa juga, saya di sini juga mempunyai teman supervisor. Kemudian nanti mungkin ada yang disampaikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian saya lanjutkan kepada teman saya ya Bu. Silakan Pak In. Ya, baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu ya. Di sini kami sebagai supervisor tentu kami mendapat informasi dan juga Ibu telah mengonfirmasikan kepada kami bahwa Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya, Iya. terhadap coachingnya. Iya. Ya, tentu Ibu telah melakukan persiapan ya Bu ya. Iya. Sebelum Ibu melakukan coaching itu, tentu Ibu telah melakukan tahapan-tahapan alur-alur perencanaan yang matang. Iya. Nah, di sini kira-kira kompetensi apa
yang dikembangkan dalam coaching nanti Ibu Iya. laksanakan dengan coachnya? Ya, nanti saya akan menghadirkan kehadiran penuh ya ketika coach saya bercerita. Nanti saya akan full mendengarkan dan mengarahkan untuk menemukan solusinya. Iya. Ya, seperti itu ya Pak ya. Oh ya, jadi Jadi kehadiran saya- penuh ya? Iya, jadi saya juga sebagai posisi pendengar aktif nanti ya. Jadi ketika apapun yang disampaikan oleh coach saya nanti saya akan full mendengar sebagai pendengar aktif. Terus yang terakhir nanti saya akan memberikan pertanyaan berbobot ke coach saya ya, sehingga nanti kita akan mengarahkan mereka ke mencari penyelesaian dan solusinya nanti Pak. Mungkin dulu nanti yang akan saya lakukan, sehingga nanti saya akan mengarahkan coach saya untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada nanti Pak. Oh ya, kami dengar dari informasi Ibu sampaikan, memang benar Bu ya, Ibu telah menguasai ada konsep tirtanya, ada konsep kemitraannya, karena melakukan coaching itu ya Bu ya, Ibu udah paham, ini hanya kami menyampaikan, mungkin Ibu lebih paham daripada kami juga. Ibu telah melakukan tahapan-tahapannya untuk persiapan coaching. Iya. Dari mungkin segi waktunya, karena kemitraan tadi mungkin udah ada buat perencanaan dengan coachnya. Iya. Agar nanti pelaksanaan coaching Ibu laksanakan berjalan seperti apa yang kita inginkan, dan yang tentunya indikator yang ingin kita capai adalah solusi-solusi ya, win-win solution. Nah, itulah yang ingin kita capai nanti dalam proses coaching Ibu, ya kan Ibu ya. Iya. Kami yakin dan percaya sekali Ibu lebih luar biasa bisa melakukan coaching terhadap coaching Ibu. Iya. Itu mungkin cuma itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak In. Kemudian Bu, dari pertanyaan kami tadi, Ibu sudah memahami apa itu alur tirta, kemudian prinsip-prinsipnya dan bagaimana proses kedepannya nanti Ibu bersama coach Ibu. Selamat melanjutkan Bu. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Bu ya Iya. Pak. Assalamualaikum. Bu, Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. iya, izin Bu, saya mohon waktu Ibu, ada kira-kira Bu bisa? Bisa. Ibu ada yang bisa saya bantu? Iya, ada Bu. Mana kabarnya? Sebelum kita bicara-bicara ini kita apa Iya, kabarnya? alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat. Iya. Nah, kira-kira apa yang dapat saya bantu ini Bu? Oh ini Bu, saya di sini saya mempunyai ada masalah lah seperti Ibu yang mengganjal di hati saya Bu, tentang bagaimana saya menghadapi siswa dalam hal ini, tentang pembelajaran saya yang monoton Bu. Dalam artian saya sudah melaksanakan proses pembelajaran, sepertinya anak-anak saya itu kurang tertarik Bu. Mungkin karena saya masih gaya lama, gaya tradisional konvensional saya masih menggunakan seperti ceramah. Nah, mungkin pada hari ini bisa saya curhat sama Ibu, kira-kira ada Boleh, solusinya boleh. sehingga nanti saya bisa ke depannya melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi Iya, Bu. boleh nih Bu. Nanti kira-kira ketika kita sudah diskusi ini, kira-kira nanti apa yang ingin Ibu harapkan dari hasil diskusi kita ini? Ya, nanti setelah ini nanti saya akan berusaha Bu, misalnya melakukan mungkin dengan mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak sekarang sudah pinter main HP, mungkin nanti saya akan menggunakan metode-metode ataupun model sesuai dengan IT yang anak miliki. Misalnya saya akan menggunakan bervariasi model-model itu. Terus saya juga dengan teman-teman sejawat saya akan berkolaborasi, itu rencana saya Bu. Bagus sekali ya Ibu ya. Iya, Yang insya apa Allah. yang ingin Ibu capai itu sangat luar biasa sekali. Kira-kira bisa tidak ya situasi yang seperti yang Ibu inginkan itu nanti bisa nggak kita lakukan gitu ya Ibu ya? Nah itu Bu yang agak membuat hati saya agak ragu sekarang, apakah nanti bisa ini dilaksanakan atau tidak. Tapi saya akan berusaha mencoba dari diri saya sendiri dulu. Misalnya di model pembelajaran saya nanti akan menggunakan misalnya sekarang aja anak saya ke perpustakaan, misalnya membuat PowerPoint misalnya, sehingga anak dalam bentuk Canva, atau tugas-tugas anak nanti dalam bentuk poster misalnya. Tidak mesti anak harus mencatat saja, itu rencana saya. Insya Allah kegiatan itu bisa saya jalankan. Berarti ada inovasi dari Ibu yang ingin Ibu wujudkan sehingga hal ini tujuan
kawan punya solusi juga dengan kepala sekolah juga nanti dengan meningkatkan keterampilan kami misalnya dalam menggunakan model-model pembelajaran itu, misalnya dengan mengadakan workshop, dengan mengadakan minimal musyawarah antar guru mata pelajaran dulu Bu, insya Allah itu. Jadi di sini nanti apa yang harus kita persiapkan ya Bu ya? Mungkin dengan mempersiapkan mental guru-gurunya dulu Bu, rekan-rekan saya dan diri saya sendiri nanti dalam menghadapi situasi yang sudah ini sekarang sudah sesuai dengan kodrat dan zaman anak, mungkin kita harus mengikuti zaman anak, bukan anak yang mengikuti zaman kita lagi, itu mungkin Bu. Jadi nanti ketika rencana kita akan seperti ini, apa yang bisa memastikan itu akan terlaksana nantinya Bu? Kegiatan itu nanti terlaksana misalnya anak saya bisa mencapai pembelajaran dengan baik, bisa mencapai nilai dengan baik, mereka senang, mereka tertarik untuk belajar, dalam artian mereka rindu jika gurunya tidak ada di kelas, itu endingnya nanti itu. Itu untuk lingkup siswa ya Bu ya. Apakah ada untuk yang lainnya Ibu? Ya, untuk rekan sejawat juga saya bisa memberi contoh dengan teman sejawat, saya juga bisa memberikan ilmu yang saya miliki dengan sejawat, mengajak teman-teman sehingga teman-teman itu bisa melakukan hal-hal yang terbaik sama, tidak kita sendiri saja, dengan bersama-sama kita melakukan model pembelajaran, insya Allah anak-anak akan tertarik semuanya. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Berarti ini dari saya analisis ini untuk siswa sudah ada, untuk warga sekolah, lingkungan sekolah sudah ada. Untuk yang lebih luasnya ada nggak kira-kira kita inovasi yang lebih bagus nih? Bu akan seperti apa? Ya, kedepannya nanti saya berharap model-model yang kita miliki bisa menjadi contoh akan kita berikan kepada rekan-rekan dalam kegiatan MGMP guru misalnya. Nanti apa yang kita bikin itu akan bisa kita publikasikan, misalnya kita buat dalam kita masuk di YouTube misalnya, kita share di grup-grup kawan sehingga kita bisa saling berbagi. Nah, berarti ini sudah lingkup luas ya Ibu ya. Insya Allah Bu, di rencana. MGMP, berarti sudah sangat bagus sekali ini. Solusi-solusinya selain pengembangan diri, aplikasi ke siswa, terus berbagi ke teman sejawat, tidak hanya di sekolah dan di luar sekolah juga ya Bu ya. Rencana, ya. Wah, luar biasa ini, itu gagasannya yang sangat bagus sekali ini Bu. Kira-kira nanti ketika kita pergi ke lingkup yang di luar sekolah itu, nanti kita akan bekerja sama dengan siapa ya Ibu ya? Di luar lingkup sekolah dengan tentunya dengan komite sekolah juga, dengan rekan-rekan yang ada di sekolah-sekolah lain juga. Terus juga kita akan mungkin lebih bisa juga mengadakan MOU dengan yang ada di pemerhati pendidikan Bu, bisa yang ada di lingkungan sekolah kita. Ini kita berarti menjalin hubungan relasi dengan Iya. lembaga lainnya seperti Iya. itu ya Bu ya. Nanti ini kira-kira nanti bisa terwujud Bu? Insya Allah Bu, kami akan berusaha dengan dukungan dari Ibu. Mungkin nanti saya ada permasalahan, nanti tidak saya sungkan-sungkan lagi akan datang ke Ibu, mungkin meminta solusi-solusi yang akan saya hadapi ke depan. Sangat bagus sekali ya ketika sudah tujuan yang jadi untuk mengembangkan diri, tapi tujuan akhirnya itu tidak untuk diri sendiri ya Bu ya. Iya, bisa insya Allah, Bu. kita kembangkan ke orang lain. Iya. Nah, dari hasil diskusi kita tadi, Iya, Bu. bagaimana kira-kira Ibu, apa yang Ibu rasakan sama saya ini, apakah ada perubahannya atau tidak ya Ibu ya? Ya, terima kasih Bu. Rasanya terima kasih Bu ya, sudah merasa lega sekali Bu, sehingga apa sudah saya ceritakan. Mudah-mudahan kedepannya apa yang kita bicarakan pada hari ini besok-besok saya bisa Bu lebih lega lagi, lebih bisa. Terima kasih Bu dengan curhat kita pada hari ini Bu. Saya berharap apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Ibu ya. Mungkin itu saja Ibu ya. Iya, Apakah terima kasih, ada Bu. yang lain Bu? Sementara cukup Bu, nanti tidak bosan-bosan saya nanti Bu mau lagi. Siap, Ya. apapun nanti kita akan saling berdiskusi Iya, ya Ibu iya, ya. siap. Ini saya mau DL keluar dulu Iya, ya Ibu ya. silakan, Tidak Bu, ya. apa-apa Ibu ya, nanti kapan-kapan kita Ya, saya juga ada yang mengajar nih Bu. saling Nanti lagi. bercerita lagi Ibu ya. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, Ya. terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya Bu, maaf ya Bu mengganggu lagi waktunya sebentar nih Bu. Tidak apa-apa Ibu.
dari observasi Bu dengan coaching tadi Bu, sudah saya lihat tentang Ibu praktek coaching. Kemudian kami dari kawan atau tim mengamati hasil Ibu tadi. Ibu tuh sudah bisa menjelaskan apa itu alur tirta, kemudian tentang prinsip-prinsip kemitraan, kemudian langkah-langkahnya bagaimana tentang Ibu menanggapi pertanyaan-pertanyaan atau memberikan solusi, kemudian ada perencanaan-perencanaan, kemudian apa tujuannya dan tanggung jawabnya. Berarti kemudian Ibu sudah dapat juga dari solusi coaching tersebut, kemudian tanggung jawabnya dan umpan baliknya. Cuma mungkin dari saya sampai di situ aja Bu, mungkin dari teman akan Pak. Oh iya Bu ya, berulang kali ya Bu ya, mohon maaf sebelumnya Ibu, kami minta waktu Ibu sedikit untuk refleksi atau hasil observasi sebagai kami supervisor pengamatan tentang langkah kegiatan coaching Ibu tadi. Ibu telah melakukan kegiatan coaching ini, kami melihat dan mendengar apa yang Ibu sampaikan itu benar-benar terjadi atau benar-benar bisa mencari solusi, dan juga seperti apa yang teman saya sampaikan, Ibu telah memang melakukan langkah-langkah dan tahapan yang benar gitu, sesuai dengan alur tirta tadi. Terus juga Ibu telah membuat coaching, melahirkan ide-ide terbarunya. Maksudnya Ibu bisa memancing pertanyaan-pertanyaan, bisa menggali informasi-informasi yang ada pada coaching tadi. Sehingga kami melihat dan menghasilkan penilaian ya, Ibu telah melakukan berhasil membuat coaching mendapat solusi dari coaching itu. Dan juga Ibu telah tidak juga melakukan hal-hal yang istilahnya pertanyaan yang tertutup. Nah, pertanyaan Ibu menggali dan terbuka. Maksudnya Ibu tidak menjudgment coachingnya, Ibu tidak membatasi dan memberi peluang kepada coaching untuk berpendapat dan mencari solusi sendiri itu Bu. Seterusnya juga kami mungkin Bu ya, kami menilai Ibu ini di segi caranya juga Ibu sangat ramah dengan coachingnya dan juga akrab ya, itu seperti itu. Karena kami yakin sekali Ibu udah menjalin kemitraan atau kerjasama ya Bu ya. Istilahnya ada kerjasama yang bagus, tip and guide-nya memberi sebelum melakukan kegiatan ini Bu ya, coaching. Ya benar. Jadi karena itu mungkin Ibu lebih senior, lebih tahu langkahnya, maka kami menilai, oh luar biasa Ibu nih bisa melakukan coaching seperti ini. Kami awalnya kaget juga, bisa nggak Ibu nih coaching kira-kira. Tetapi hasilnya luar biasa. Ibu telah melakukan tahapan-tahapan yang benar dan juga menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa yang dihasilkan oleh coaching itu sendiri. Mungkin cuman itu refleksi Ibu. Mungkin ada tambahan dari Ibu, apa tanggapan Ibu sebagai coach kepada kami sebagai supervisor? Ya, terima kasih ya Ibu ya Bapak atas masukan dari proses saya meng-coaching bawahan saya pada hari ini. Sebenarnya lebih banyak kurangnya ya Bapak ya, karena kita sebagai manusia ini lebih banyak kurangnya daripada kelebihannya. Tapi apa yang sudah baik itu tentunya nanti akan menjadi lebih baik lagi. Dan karena ini di sini karena kita mengcoaching orang lain itu memang butuh pendekatan ya Bapak ya, pendekatan. Jadi kita buat nyaman dulu, kita harus menjadi pendengar yang baik. Jadi sehingga nanti akan secara alami saja kita bisa mengarahkan coaching kita itu untuk menyelesaikan masalahnya Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya Ibu ya. Terima kasih untuk hari ini sudah bisa memberikan masukan kepada saya. Ya, oke Bu, juga kami juga ingin pamit Bu. Terima Ya, kasih. Juga kami terima ingin kasih. melanjutkan kegiatan lain. Dan jika dalam proses ini ada salah kami mohon maaf Ya, pada Ibu. sama-sama ya Pak ya. Ya, Ya. betul ya. Ya Bu, Ya Bu, assalamualaikum Bu.